Oke, BTW sorry ya kalau misalkan suaranya rada banyak noise ya karena lagi di luar. Oke, kita mungkin bahas dulu eh, lebih mempertegas lagi terkait bagaimana konsep dari bedanya apa sih ruang vektor, terus ada juga yang kombinasi linear, bebas linear gitu ya. Kita pertama bahas dulu untuk ruang vektor. Prinsip ya ruang vektor itu adalah suatu himpunan, teman-teman. Suatu himpunan tuh berarti kan isinya ada anggota-anggotanya kan ya. Jadi kita kalau misalnya kita gambarkan, sebentar. Oke, kalau misalnya kita gambarkan suatu ruang vektor gitu dalam bentuk lingkaran yang isinya adalah himpunan gitu ya. Ini misalnya ruang vektor V. Nah, intinya adalah kenapa sih kita mau ngecek itu ruang vektor atau bukan? Kalau kita kita ambil ada dua vektor yang merupakan him- anggota himpunan dari ruang vektor V gitu ya. Kita ambil V1, terus kita ambil V2 gitu ya. Nah, dianggap sebagai ruang vektor ketika ketika kita melakukan penjumlahan dari V1 dan V2 itu hasilnya masih tetap di dalam ruang vektor tersebut gitu. Terus kita kalikan dengan skalar juga hasil masih dalam ruang vektor tersebut. Jadi ruang vektor itu memang adalah suatu eh, tempat gitu, tempat di si vektor tersebut. Misalkan contoh gini, biar kebayang. Kita punya ruangnya vektor Euclid 2 gitu ya. Misalkan kita ambil 1 0 terus diambil 2 0. Nah, kalau kita jumlahin, kan hasil masih 3 0 kan masih dalam bagian dari sini kan. Nah, gitu konsepnya. Jadi, ketika kita jumlahin, hasilnya balik lagi. Masih dalam ruang vektor tersebut. Jadi, yang kita cek kayak gitu. Nah, tapi dalam perhitungannya nanti, kalian harus membuktikan secara general. Kayak gitu. Jadi, jangan, kalau ingin membuktikan itu benar, berarti kita harus membahas secara umum. Makanya mungkin notasi-notasinya membingungkan. Nah, misalnya contoh kayak tadi ya, 1 0. Misalnya kita mau bikin dia menjadi kalau misalnya kita kalikan dengan 2 gitu, kita kalikan dengan skalar 2 berarti kan hasil 2 0 kan. 2 0 pun juga masih dalam Euclid 2 kan. Nah itulah yang disebut dengan tertutup pada operasi penjumlahan dan tertutup pada operasi perkalian skalar. Oke, jadi ruang vektor tuh kayak gitu. Setiap perkalian skalar dan penjumlahannya akan tetap berada dalam si wadahnya itu. Intinya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Soal tadi ada beberapa yang nanya terkait konsep itu. Kalau emang aman, coba tolong kasih jempol. Oke, nah sekarang kita bahas nih. Ada beberapa kondisi, ada beberapa istilah lagi kan. Ada yang namanya itu adalah kombinasi linear, kombinasi linear. Oke, terus ada yang namanya bebas linear. Oke, terus ada terpaut linear, ya kan? Terus ada yang namanya merentang, ya. Terus ada yang namanya landasan atau basis. Nah, konsepnya tuh gimana? Misalkan, ini kita anggap Euclid, ruang Euclid aja ya, ruang Euclid N gitu ya. Kita ambil beberapa vektor. Kita ambil beberapa vektor, kita ambil misalkan ada 3 gitu. V1, V2, V3. Ini kita anggap Euclid 2 deh, Euclid 2 ya. Nah, kombinasi linear tuh gimana? Misalkan kita notasiin V1 sama dengan tadi 1 0, V2 2 0, V3 ah, tak, jangan 2 0 deh. V2 1, V3 1 1. Nah, kombinasi linear itu maksudnya gimana? Kombinasi linear adalah ketika vektor-vektor yang kita ambil, himpunan dari beberapa vektor ini, itu kita bisa membentuk dia menjadi suatu kombinasi linear. Kita bentuknya jadi gimana kalau kayak gini? Kan kita bentuk jadi V1 tambah V2 sama dengan V3 kan ya? Nah,
Terus ada pertanyaan kayak gini. eh Kalau misalkan dia himpunan dari ini dari tiga faktor ini kan berarti kita bisa bilang dia merupakan kombinasi linear gitu kan ya. Bisa kita bentuk menjadi kombinasi linear. Nah, vektor apa sih yang dibentuk gitu? Nah, prinsipnya adalah kalau kita udah bisa bentuk dia menjadi kombinasi linear, berarti semua vektor-vektor itu bisa kita bentuk dari kombinasi kombinasi linear dari vektor lainnya. V3 bisa kita bentuk dari V1 tambah V2. Terus V2 bisa kita bentuk dari V3 dikurang V1, ya kan? Ini kan juga tetap dalam kombinasi linear, kayak gitu. Jadi kombinasi linear itu adalah kondisi di mana emang si vektor-vektor yang kita eh, mau hitung ini, itu bisa kita bentuk menjadi sebuah kombinasi linear. Nah, implikasinya nanti ada yang disebut dengan bebas linear sama terpaut linear. Kalau himpunan-himpunan tersebut, ya, himpunan-himpunan tersebut bisa kita bentuk menjadi si vektor-vektor yang di dalam tersebut itu ya terbentuk dari vektor lainnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan 20 dengan eh, misalkan apa lagi 11 terus ini misalkan 42 gitu. Nah, ini akan terpaut linear karena si 20 sama 42 ini ya. Ini 42 ini kan merupakan kombinasi linear ya dari 20 ditambah 2 dikali 11 gitu. Hasil jadi 42. Ini kan dia bakal jadi terpaut linear kayak gitu. Nah, kalau bebas linear itu misalkan 10 terus 01 gitu. Nah, ini kan antara 10 dan 01 ini kan nggak bisa kita bentuk menjadi kombinasi linear kan. Itu makanya disebut dengan bebas linear kayak gitu. Nah, terus bedanya apa dengan merentang? Kalau merentang itu tuh gini, merentang itu adalah kalau dari definisinya adalah suatu himpunan dari beberapa vektor itu bisa kita dia bisa disebut merentang pada ruang vektor V jika semua vektor yang terdapat dalam ruang vektor tersebut bisa dibentuk dari vektor-vektor yang kita ambil tadi gitu. Dan ada yang private eh, apa DM nih. Contoh vektor yang bukan hasil dari kombinasi linear dari vektor manapun tuh ada nggak? Ini contoh nih. eh Kalau misalnya dibilang ada nggak contoh vektor yang bukan hasil dari kombinasi linear dari vektor manapun, ya nggak ada. Tapi kan kita ngambil cuma beberapa aja. Yang kita cek itu yang beberapa vektor itu aja gitu. Kita tadi ambil V1, V2, V3. Yang kita cek ya tiga vektor ini aja. Tiga vektor ini bebas linear nggak gitu. Atau bisa atau terpaut linear kayak gitu sebenarnya. Jadi bukannya ada semuanya itu bisa semua vektor itu apa namanya nggak bisa dibentuk ada yang nggak bisa dibentuk dari vektor lainnya bukan kayak gitu tapi kita ambil beberapa dari beberapa itu kita cek dia itu bisa nggak kita bentuk dari yang lainnya kayak gitu. Kalau emang iya berarti dia kombinasi linear. Kalau tadi yang bebas linear ini kita tuh ngecek ada nggak dari beberapa vektor yang kita ambil ini itu tuh sebenarnya bisa kita bentuk dari vektor lainnya. Contoh lagi misalnya kayak 10 dengan 20 ini akan menjadi terpaut linear karena 20 ini kan kita bentuk dari 10 kayak gitu. Yang kita cek dua ininya aja yang kita ambil, bukan ke semuanya gitu. Nah, tadi kalau merentang, intinya adalah kita misalnya punya ruang vektor, ini kita punya ruang vektor gitu ya. Nah, kita mau cek beberapa vektor yang kita ambil itu apakah dia merentang di ruang vektor Euclid 2 ini. Maksudnya gimana? Artinya, misalnya kita ambil V1, V2 gitu. Nah, bisa nggak yang di dalam ruang
vektor-vektor lainnya itu yang di dalam ruang vektor ini bisa kita bentuk dari vektor satu dan vektor 2 ini. Intinya gitu merentang. Misalnya contoh kita ambil 10, 01, 11 gitu. Nah, kita mau ini kan berarti kan dari Euclid 2 ya. Ini kita ambil 3. Nah, kita mau ngecek kalau misalkan bisa nggak sih misalkan kita bentuk menjadi vektor eh, kita mau bentuk vektor 53 dari 3 vektor yang kita ambil ini gitu. Bisa kan? Dengan berarti 50, 03 gitu. Atau bisa aja kita bentuk jadi 40 terus kita ambil yang di vektor ketiganya berarti eh ulang misalkan apa ya? Misalkan ganti ganti ganti. Kalau misalkan atau misalnya gini, berarti kan tadi ya kalau misalnya 53 bisa kita ambil jadi 50, 03 gitu. Nah, misalnya kita bikin dia 21. Ini kan bisa aja kita ambil dari yang 1 sama 3 gitu ya. 1 sama 3 kita ambil, ini jadi 2, 1 gitu. Nah, dan vektor-vektor lainnya di dalam ruang vektor Euclid 2 itu bisa kita bentuk dari si 3 ini. Tapi dia nggak harus bebas linear, nggak harus sebenarnya karena kita mau ngecek merentang artinya apakah semua vektor yang ada di dalam ruang vektor yang tadi kita misalnya contohkan Euclid 2 ini bisa kita bentuk dari 3 vektor yang kita ambil ini kayak gitu. Beda halnya misalkan kita ambilnya itu adalah yang misalnya kita ambil 10 terus 20 30 gitu. Nah ini kan kita nggak bisa. Kita mau bikin 05 aja udah nggak bisa kan. Nah ini berarti dia nggak merentang dalam ruang vektor itu. Nah kalau landasan dan basis ini adalah kombinasi dari dia harus bebas linear ya dan dia harus merentang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek dia itu bebas linear atau merentang atau juga basis, ketika dia jumlah dari vektor ya dengan banyak elemen dari setiap vektor itu sama, itu kita tinggal ngecek determinannya aja gitu. Kalau determinannya nol, berarti dia tidak akan menjadi basis dan dia tidak bebas linear dan dia juga tidak merentang. Kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Ada yang masih mau tanya lagi nggak? Misalkan, misalkan mana ya? Nih, apakah himpunan polinom ini dia merentang di ruang polinom order 2 gitu. Di order 2 kita perlu ada koefisien yang eh si apa namanya ini intercept ya. Ya interceptnya terus ada yang x pangkat 1 dan x pangkat 2 gitu kan ya. Nah, kalau kita ngecek dia merentang atau enggak, sebenarnya udah tinggal kita cek determinannya karena di sini jumlah dari si vektor ya sama jumlah dari elemen vektor itu ya sama gitu. Kita tinggal cek apa namanya, apakah determinannya itu nol atau enggak. Kenapa tinggal ngecek determinannya nol atau enggak? Karena ketika kita kita mengecek eh, ada ternyata determinannya nol, berarti kan dia nggak full rank kan ya. Sebagai contoh misalkan ini kan di polinom ya, kita gampangnya di Euclid 3 aja gitu. Misalnya kita bentuk ada 1, 0, 0, 1, 0, terus 1, 1, 0 gitu. Nah, kalau kita cari determinannya udah pasti kan dia nggak akan full rank. Ranknya cuma ada berapa? 2 kan gitu ya. Nah, karena ranknya cuma 2, rank dari yang si A-nya itu adalah 2 gitu ya. Berarti tandanya eh dia tidak merentang. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini kita nggak bisa bentuk dari arah yang Z-nya. Kan kalau misalnya 1, 0, 0 kan kita bisa bentuk untuk arah X-nya. 0, 1, 0 bisa kita bentuk arah Y-nya gitu. Ini untuk Euclid 3 kan. Nah, tapi arah si Z-nya tuh nggak ada. Berarti nggak semua arah bisa kita cari dengan 3 vektor ini. Makanya
dia itu jadinya eh, nggak full rank sehingga determinannya nol sehingga dia juga tidak merentang kayak gitu. Apakah ada yang masih bingung? Nah, ada yang nanya, Kak, kenapa basis bebas linear pas merentang? Kalau merentang dia pasti bebas linear apa pasti terpaut? Nggak semua yang merentang itu bebas linear, nggak semua yang bebas linear itu merentang. Jadi kayak gini, kita lihat ya. Tadi yang contohnya, nih, kita ambil beberapa tadi ya. Kita lihat dia, misalnya contoh gini, kita ambil 1 0 0 0 1 0. Nah, ini deh, dia kepisah ya vektornya. Ini bebas linear nggak? Bebas linear kan? Jelas ya, karena apa namanya, eh, dia nggak bisa kita bentuk dia menjadi kombinasi linear gitu. Nah, apakah dia merentang pada Euclid 3? Enggak, karena ada arah. Misalnya kita mau bentuk 002 aja nggak akan bisa kita bentuk dari dua ini kan. Nah, makanya dia disebut tidak merentang kayak gitu. Nah, kalau misalkan eh, apakah merentang pas bebas linear? Enggak juga. Misalnya kita ambil 1 0 01 11 gitu. Ini kan ada yang tidak bebas linear kan, tapi dia merentang karena semua vektor yang ada di Euclid 2 itu bisa dibentuk dari tiga vektor ini. Tapi dia tidak tidak apa namanya? Tidak bebas linear gitu. Begitulah. Kakak lagi yang mau ingin ditanyakan teman-teman. Nanti makanya kalau misalnya soalnya itu dikasihnya itu udah eh, jumlah elemen sama apa namanya sama banyak vektornya itu sama tuh lebih mudah gitu. Kita bisa cukup ngecek determinannya gitu. Hmm. Kenapa ini kita cek vektor yang bisa terpaut linear gitu ya? Ini kan kita lakukan OBE gitu. Ternyata benar determinannya nol. Nah, tapi kalau misalnya kita cek pun ya, kita cek pun ini sebenarnya memang ada yang menjadi apa namanya kombinasi linear gitu ya. Kita lihat data dari ininya nih, si matriks si baris yang ini bisa kita bentuk dari baris ini sama baris ini. Makanya dia juga jadi terpaut linear. Atau bisa dibentuk juga ini dikali 4 nih. Ini dikali 4 terus ditambah ini. Karena ini berarti yang jadi 0,484 gitu. Ditambah ini hasilnya kan jadi gini. Makanya dia kan ada kombinasi linear situ kan. Makanya disebut dengan terpaut linear. Jadi kayak kalian bisa ngira-ngira aja sih sebenarnya kalau misalnya emang kalau bentuknya 4 kali 4 kan repot ya kita mencari determinannya. Kalau 3 kali 3 kita bisa pakai sarus gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa pakai insting kalian kayak oh ini ada baris yang merupakan kombinasi linear dari yang lain, pasti determinannya nol. Berarti dia terpaut linear kayak gitu. Kayak ada yang mau ditanyain teman-teman?
prinsipnya gini, kalau kombinasi linear itu adalah kita misalnya punya vektor, beberapa vektor, terus dia bisa disebut sebagai kombinasi linear kalau emang vektor-vektor tersebut bisa kita bentuk jadi suatu kombinasi linear gitu. Jadi misalkan kayak tadi kita punya satu nol, terus nol satu satu satu. Ini kan kombinasi linear karena kalau misalnya kita jumlahin hasilnya kan jadi satu satu gitu ya. Jadi kita bisa bentuk dia menjadi sebuah persamaan linear gitu. Nah, kalau kita bisa bentuk menjadi persamaan linear, berarti dia terpaut linear gitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa, berarti dia bebas linear kayak gitu. Misalkan contoh yang kemarin tuh kita bahas, ini nih kayak gini. 111 110 300. Nah, apakah dia merupakan landasan? Nah, kalau mbak landasan, ini pas dia harus bebas linear dan dia harus merentang. Kalau udah cari landasan, udah harus langsung aja pakai determinan pasti. Karena kalau landasan itu dia dimensi antara si jumlah vektornya sama eh, ju- jumlah elemen dalam satu vektor harus sama gitu. Ini kan dia jumlah vektornya ada tiga gitu ya. Terus elemen dalam vektor juga tiga gitu. Berarti dia emang coba bisa kita langsung determinan cari itu. Tapi kalau misalnya di sini dikasihnya cuma dua vektor, itu udah pasti bukan landasan karena dia harus sama kan kan kita mau mencari bagi Euclid 3 kan. Euclid 3 ya dia harus harus terdiri dari tiga vektor yang ukurannya 3 kali 1 gitu setiap vektor kayak gitu. Ini cari aja determinannya karena determinannya itu tidak sama dengan nol, berarti dia adalah landasan bagi Euclid 3. Itu ada lagi yang mau ditanyain teman-teman sebelum kita masuk ke materi yang tentang eigenvalue, eigenvector. Kalau udah aman jempol-jempol. Oke, yang belum aman bilang aja ya. Mau di chat atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Nah, kita coba langsung aja ke materi ini. Materi tentang yang eh, eigenvalue, eigenvector ya. Oke, coba kita review dulu. Eigenvalue atau lambda itu ya. Itu bisa kita cari dengan determinan A dikurang lambda I ya kan sama dengan nol gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau mencari apa eigenvector gimana ini? Kalau kita mau mencari eigenvector berarti kita bisa bentuk mencari gitu ya, mencari dengan cara bentar. Seketika saya lupa. Ada yang ingat gak? Ayo coba A dikurang lambda I ya? Lambda I. Bener gak sih? Lupa. Ini apa ya? Apakah benar teman-teman? Bener Sebentar, Kak? saya harus benar nih, benar nggak? Real nggak? Real nggak? Oke ya, benar ya. Kayak gitu. Ya sebenarnya kan awalnya itu dari ini ya, dari eh, AX sama dengan AX sama dengan lambda X ya. Awalnya dari sini. Terus kita bentuk ke sini. Ya, saya agak lupa-lupa dikit. Oke. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat lagi di diagonalisasi. Berarti tandanya si A-nya itu mau kita pecah jadi D, P inverse. Ya kan gitu ya, diagonalisasi. Nah, eh, artinya kita mau memecah dia
dan bentuknya itu jadi diagonal diagonal gitu. Diagonal itu di yang tengah sini. Nah, ingat matriks P-nya itu adalah vektor-vektor eigennya gitu ya, vektor eigennya yang dia susun menjadi matriks. Kalau D itu adalah matriks diagonal, ya ini matriks isinya eigen, eigen vektor sama aja ya. Ini matriks isinya eh ini ganti deh biar biar sama semua eigenvector gitu ya. Eigenvector, eigenvalue. Matriks isinya eigenvector, eigenvector, eigenvalue pada diagonalnya gitu. Nah, apakah A dapat didiagonalisasi? Oke, gini. Didiagonalisasi prinsipnya adalah kita mencari ini ya. Kita bikin ini. Oke. Syaratnya berarti apa yang penting? Kita lihat ada P inverse. Lihat nih ada P inverse nih, ya kan? Nah, P inverse bisa dibentuk ketika determinan dari P-nya tidak sama dengan nol, ya kan? Nah, ingat lagi nih, satu lambda atau satu dari si eigen value-nya itu eh apa ya istilahnya adalah kayak gimana bahasanya yang lebih gampang kayak satu eigen value itu berpasangan dengan satu eigen vector gitu ya, yang unik gitu ya, nggak usah ditulis lah. Jadi kita misalkan ada ini kan berarti dua kali dua ya. Berarti kita bisa ada eigen value satu ini akan menghasilkan satu eigen vector. Eigen value dua akan menghasilkan eigen eh, eigen vector dua gitu kan ya. Nah, kalau kita punya satu nilai, kalau misalkan kita punya eigen vector, eigen value-nya itu sama nilainya, pasti berarti eigen vektornya juga akan sama ya kan ya. Misalkan kita punya nih si matriks A, eigen si value, eigen si value-nya itu yang pertama adalah satu, terus eigen duanya satu gitu. Nah ini kan nanti hasil dari ini kan akan mendapatkan V1, ini akan mendapatkan V2 ya. Nah kan V1 sama dengan V2 nanti. Nah kalau kayak gini bentuknya, anggap aja lah ya, anggap aja misalkan V1-nya itu adalah 23. Berarti kan V2-nya akan 23 kan. Nah, ini akan menjadi matriks P. Nah, kalau gini kan P inverse-nya kan gak ada kan, ya kan? Gak ada P inverse-nya. Berarti tandanya adalah syarat dapat didiagonalisasi adalah A harus memiliki nilai eigen yang berbeda. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita mau ngecek dia itu bisa didiagonalisasi atau enggak, cukup cek dia eigen value-nya itu ada berapa dan apakah nilainya itu berbeda. Oke, kita cek sini. A-nya itu adalah 41 4 ya 4123. Di determinannya. Determinan dari kita langsung sini. Determinan A min lambda I sama dengan 0 gitu ya. Nggak usah kita tulis lagi si lambda I-nya itu gimana, tapi kalian kan prinsipnya kayak gini berarti ya nih. 4 min lambda, 1 2 3 min lambda gitu ya. Berarti tandanya determinannya adalah 4 min lambda dikalikan 3 min lambda dikurang 2 kali 1. Ini berarti jadi 12 min 7 lambda tambah lambda kuadrat min 2 sama dengan 0. Berarti lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 10 sama dengan 0. Faktorin lambda, lambda ini jadinya min 5 min 2 ya kan?
Berarti hasilnya lambda sama dengan 5, lambda sama dengan 2. Nah, beda kan ya? Beda sih lambdanya. Dan lambdanya ada 2 juga kan? Berarti kan eigenvalue-nya itu ada 2, berarti akan menghasilkan 2 eigenvektor yang berbeda, sehingga nanti matriks P-nya itu akan invertible, bisa di-inverse kan? Berarti dia bisa didiagonalisasi. Jadi jawabannya adalah ya, karena A memiliki 2 nilai eigen yang berbeda. Gitu. Lanjut. Atau ada yang mau tanya dulu? Aman nggak? Ketik satu kalau aman. Satu. Oke, satu, satu, satu. Oke, kita lanjut. Apa nilai eigen dari A? Tadi ini apa ini? Bentuknya? Beda ya? Oh, beda. Berarti kita hitung lagi nih. Nah, berarti kita langsung aja ya. Determinan. Berarti ini 5 min lambda. 4 1 2 min lambda. Sama dengan 0. Ini kalau kita langsung bentuk aja ya. Ininya jadi berarti 5 kali 2 10. Min 7 lambda plus eh, lambda kuadrat. Terus dikurang 4 sama dengan 0. Ini kalau saya ada yang salah langsung bilang ya, takutnya salah. Plus 6 sama dengan 0. Nanti kita iniin lambda, lambda min 6 min 1. Berarti lambdanya adalah 6 dan 1. Udah. Wih, gampang banget, guys. Fix ini jabrek saya pada A semua. Apakah B bisa didiagonalisasi? Ini sama ya caranya kayak tadi ya. Tinggal cek aja determinannya. Determinannya tinggal dicek. Artinya berarti ini jadi 1 min lambda, 3 min lambda, 2 4, ya kan? Berarti ini jadi hasilnya adalah 3 min 4 lambda plus lambda kuadrat dikurang 8. Ini kalau misalnya saya langsung begini pada pada paham apa enggak sih? Takutnya enggak. Ini kan determinan ya. Coba kita ini nah runtutin cara pengerjaannya. Berarti ini 1 min lambda dikali 3 min lambda gini ya. 1 min lambda, 3 min lambda dikurang 2 kali 4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti kita dapat bentuknya 3 min, nah ini kan min lambda dikurang 3 lambda. Berarti kan hasilnya jadi 4 lambda tambah tambah lambda kuadrat min 8 sama dengan 0. Berarti lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurang ini 5 ya. Ini hasilnya jadi lambda lambda plus minus 5 1. Berarti lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 5. Berarti dia juga bisa didiagonalisasi karena mempunyai 2 eigen yang berbeda. Oke. Jika A adalah matriks diagonal dengan elemen diagonalnya 7 dan min 2, berapakah nilai eigennya ya? Ini nilai eigen maksudnya. Nilai eigennya adalah, waduh ini apa bang? Berapa nih bang? Ya ini ya guys ya. Kalau dia kita punya matriks diagonal, elemen diagonalnya adalah nilai eigennya adalah elemen dari diagonal itu sendiri gitu. Buktinya apa? Kita coba buktikan. Kan berarti 7 0 0 min 2 gitu ya. Berarti kalau misalnya kita cari eigen value-nya 7 min lambda 0 0 min 2 min lambda. Berarti kan kita fokusnya adalah di sini kan. 7 min lambda sama min 2 min lambda sama dengan 0. Ini kan karena ini dikurang 0 lagi kan ya. Ini abaikan aja lah karena dikurang 0. Berarti kan ini jadi 7 sama dengan lambda. Min 2 sama dengan lambda. Ya kan? Jadi kalau kita punya matriks diagonal, eigenvalue-nya adalah elemen dari diagonalnya itu sendiri. Gitu. Lanjut.
Apakah C sudah dalam bentuk diagonal? Ya karena dia elemen dalam diagonalnya itu ada nilainya dan elemen off diagonal atau di luar dari diagonal itu nol ya berarti dia ada bentuk dalam diagonal kayak gitu. Kayak begitu. Jadi ini ya karena elemen-elemen di luar diagonal utama adalah nol. Aman nggak teman-teman? Aman ya? Lanjut. Tentukan sifat dari bentuk kuadratik ini. Bentuk kuadratik itu kan lebih ke eh definite positif, semi definite, itu ya. Coba kita kita ingat-ingat lagi. Tapi bentar mau minum dulu. Bentar kita buka PPT materi dulu nih untuk melihat bagaimana sih sifat-sifat dari si apa namanya tuh dari bentuk kuadrat ya. Sebentar. Mana sih ini? Nah, ya ini definisinya. Definisi sifat dari kuadratik bentuk kuadratik itu positif definite kalau semua nilai dari Qx itu lebih besar dari nol untuk semua nilai X yang tidak sama dengan nol. Hati-hati, tidak sama dengan nol ya, berarti nol tidak termasuk. Negatif definite jika Qx kurang dari nol untuk semua X tidak sama dengan nol. Indefinite kalau ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sebenarnya berarti tadi kalau kita lihat mana tadi? Soalnya itu tuh tadi dalam bentuk ada matriks A-nya gitu ya. Nah, kalau kita bentuk dia menjadi bentuk kuadratik, terus kita cek dia positif definite atau negatif definite, itu akan buang-buang waktu. Nah, kita punya teorema. Kalau A itu adalah matriks persegi yang simetrik, maka bentuk kuadratiknya itu bisa kita punya sifatnya adalah positif definite jika dan hanya jika eigenvalue itu semua positif. Negatif definite berarti dia ketika semuanya negatif. Indefinite kalau ada yang positif dan negatif. Berarti yang kita cek di soal yang tadi, kita lihat aja untuk si eigenvalue-nya gitu. Begitu teman-teman. Kita cek eigenvalue-nya aja. Wah, tapi 3 kali 3 ya agak PR tapi is okay. Berarti ini jadinya eh det dari 4 min lambda 22 24 min lambda 22 24 min lambda. Oke. Oke, kalau begitu berarti sekarang kita hitung berarti gimana? Tapi kayak banyak banget ya. Sebentar. Gimana cara kita? Coba kita pakai ini aja deh, bentuk kuadratiknya aja. Bentuk kuadratiknya. Nah, kalian jangan dikalikan ya. Jangan kalian kalikan
si X dikali A dikali X kelamaan nanti. Caranya adalah tinggal yang dari elemen diagonalnya itu jadi yang dikuadratin gitu ya. Jadi ini 4x1 kuadrat ditambah 4x2 kuadrat ditambah 4x3 kuadrat ditambah 4x1 x2 ditambah 4x1 x3 ditambah 4x2 x3 gitu ya. Nah, kalau yang di sini, kalau yang dikuadratin tinggal lihat di elemen diagonalnya. Ini kan diagonal satu nih, berarti nanti dia untuk koefisien X1 kuadrat. Ini berarti untuk X2 kuadrat, ini untuk X3 kuadrat. Kalau yang ini nih, yang X1 X2 berarti tinggal lihat di sini. Lihat, ini dua yang di sini ada di baris satu dua, baris satu kolom dua gitu ya. Nah, yang ini adalah baris dua kolom satu. Berarti dia kan udah sesuai nih, satu dua gitu kan. Nah, ini dijumlahin, dua tambah dua, ini akan menjadi koefisiennya. Yang lainnya juga sama kayak gitu. Berarti ini satu tiga ya, yang ini satu tiga, ini ada dua tiga. Nah, kita punya QX-nya. Nah, sekarang kita harus cek gimana nih, apakah tadi apakah QX ini selalu lebih besar dari nol, itu ya. Tak mengisi tadi. Untuk X tidak sama dengan nol. Untuk X tidak sama dengan nol. Oke, gimana cara kita mengeceknya teman-teman? Sebentar, sebentar. Oke, lanjut. Sepertinya sangat sulit kalau misalnya kita untuk membuktikan ya. Karena kan ini ingin membuktikan untuk semua ya, berarti harus membuat menjadi umum. Kalau kita pakai definisi, ini akan sulit sih. Memang paling mudah pakai teorema. Cuma tadi agak PR aja karena ada 3 kali 3, tapi ya udah mau nggak mau kita berarti coba cek ini ya. Pakai metode Sarus untuk mencari determinannya, berarti ini jadi harus sama dengan nol ya. Ya, ini ini secara definisi ya, secara definisi positif definite positif definite kayak gini. Tapi teoremanya kita cek dari nilai eigennya gitu. Tapi yang penting kalian bisa paham nih cara menentukan si bentuk kuadrat itu gimana. Nah, sekarang berarti kita coba hitung determinannya. 4 min lambda
dikali 4 min lambda dikali 4 min lambda, ya kan? Oke. Terus habis itu dijumlahin dengan 2 tambah 2 tambah 2 ini ya. 2 tambah 2 2 kali 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini metode Sarus ya. Dikurang 2 kali 4 min lambda kali 2, 2 dikali 4 min lambda kali 2 dikurang 2 dikali 4 min lambda kali 2 dikurang lagi 2 dikali 4 min lambda kali 2 sama dengan 0. Oke, ini kita coba kita bentuknya sederhanain dulu ya. 4 min lambda pangkat 3 ditambah 2 kali 2 kali 2 berarti 8 tambah 8 16. Dikurang ini berarti jadinya 4 dikali 4 min lambda gitu ya. Ini kan berulang kali ya. Karena dia berulang kali bisa kita kalikan 3 aja ya. Kita kalikan 3. Ngapain pakai kurung lagi ya? Boleh deh pakai kurung gini. Kali 3 sama dengan 0. Ini kalau kalian bingung intinya kan ini sama ya semua ya. 2 kali 4 min lambda kali 2. Ini juga sama, sama. Berarti kan berulang kali kan. Ya udah berarti kita bisa kita kalikan 3 aja gitu. Berarti 4 min lambda pangkat 3 ditambah 16 dikurang 12 kali 4 min lambda sama dengan 0. 4 min lambda pangkat 3 ditambah 16 dikurang 48 dikurang 12 lambda sama dengan 0. Walah, malasnya ini. Oh, nggak boleh malas ya teman-teman. Ayo, semangat, semangat, semangat. Berarti di 4 min lambda pangkat 3 dikurang 12 lambda dikurang 24 sama dengan 0. Oke, pangkatin 3 tuh. Atau gimana nih biar ada patternnya. Adakah yang punya ide teman-teman untuk menghitungnya? Atau kita ada yang salah hitung? Karena kalau kita pecah jadi pangkat 3, terus nanti kita hitung mencari lambdanya lagi, kita faktorin lagi gitu. Bentar ya, bentar ya.
Ini coba nanti kalian lanjutin aja sendiri ya. Agaknya panjang nih. Kalau misalnya kita jabarin lagi, berarti kan ini bakal ada sampai pangkat lambda pangkat 3 gitu ya. Nanti terus dikurangin sama si 12 lambda sama dikurang 24 terus cari itunya tuh, cari si faktor faktornya lagi. Jadi baru nanti bakal ketemu si lambdanya itu ada lambda satu, lambda 2, lambda 3. Terus dicek nanti lambda satunya itu apakah lebih dari nol gitu ya. Lambda 2-nya juga apa lebih dari nol, lambda 3-nya juga lebih dari nol atau enggak. Kalau iya, berarti dia positif definite gitu, definite positif. Nah, ini kalian lanjutin sendiri ya. Ini biar kita nggak makan waktu banyak. Oke, kita lanjut. Diketahui Qx sama dengan ini. Hitung nilai Qx untuk X-nya itu ada -1, 2 -2, sama 1 -3. Ini simpel ya. Berarti tinggal di kalian masukin aja nilai dari apa setiap vektornya itu ke dalam si Qx. Berarti yang elemen pertama itu menjadi X1, ini X2, ini X1, ini X2, ini X1, ini X2. Kalian masukin aja nanti nilai ke sini. Nanti bakal ketemu deh hasilnya ini. Gitu. Sesimpel itu aja. Kalau ini, jika persamaan tersebut dinyatakan dalam bentuk kuadratik, maka matriks kuadratik A yang paling tepat. Ingat, bentuk kuadratik itu, si matriks A-nya itu harus simetrik. Gitu. Nah, kita berarti mudah untuk menentukannya kalau dia dari A ke bentuk kuadratnya atau dari bentuk kuadrat ke matriks A-nya itu sama-sama mudah gitu. Tinggal kita bentuk aja nih ya. Ini berarti ada X sampai 3, berarti kita bentuk matriksnya 3 kali 3. Terus kita lihat dulu yang di kuadratnya. X1 kuadrat, koefisiennya 1, berarti dia 1. Untuk yang di X2 kuadrat, koefisiennya 2, berarti 2. Untuk yang di X3 kuadrat, koefisiennya -7, berarti -7. Untuk yang di X1 dan X2, koefisiennya itu adalah -2, -4. Berarti tandanya kan dia dijumlahin. Nah, karena dia simetrik, berarti penjumlahan dari nilai yang sama. Berarti tinggal -2 ditambah -2 gitu ya. Berarti masukin di baris satu kolom 2 dan masukin di baris 2 kolom satu. Ini -2, -2, terus 1, 3 itu 8, berarti 4, 4 ya. 1, 3 berarti di baris satu kolom 3 dan di baris 3 kolom satu. Nah, terus yang ini gimana nih isinya? Kan berarti harusnya 2, 3 kan. 2, 3-nya nggak ada. Berarti ya nol gitu. Oh, udah kebentuk deh. Begitu. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Hati-hati, bukan yang C ya, karena yang C itu nggak simetrik juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman?
Ya, adakah yang mau ditanyain? Ada yang punya contoh soal lainnya nggak yang mau dibahas? Kalau bahas kuis yang dari paralel saya sih tidak mungkin ya, karena belum semua mengerjakan, jadi tidak mungkin kita bahas. Atau mau coba dari yang paralel Berly kali ya, kuisnya. Sebentar, kita buka dulu. Demi apapun dari tadi ternyata masih mute ya. Oke, kita ulang pembahasannya. Suara saya kedengeran nggak sekarang? Tolong responnya teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Mana ya? Tolong info ya kalau misalkan kayak ada sesuatu yang janggal atau anomali. Untung, untung ngeliat ya, kalau misalnya ternyata masih di mute tadi. Aduh. Oke, nomor satu. Ini kita punya matriks A. Kalau misalkan kita mau nah ini dan kebetulan matriks A ini adalah matriks transformasi linear gitu ya. Ingat ya, kalau misalkan transformasi linear itu bisa kita bentuk menjadi matriks gitu ya. Nah, tapi yang pertama itu adalah apakah matriks A itu dapat didiagonalisasi? Nah, berarti kalau prinsipnya kalau misalnya kita mencari diagonalisasi, kalian cari dulu dari si uh, eigenvektornya, eigenvalue-nya gitu ya. Jadi pertama dari ini nih, determinan A min lambda I sama dengan nol, cari si eigenvalue-nya satu 2 3 dari eigenvalue satu dapat eigenvektor satu, dari eigenvalue 2 dapat eigenvektor 2 dan seterusnya. Nah, nanti kita bentuk matriks P-nya. Matriks P-nya itu dari V1, V2, V3. Nah, kalau misalnya ditanya gimana cara pengurutannya, biasanya diurutkannya itu dari yang value terbesar gitu. Biasanya gitu. Nah, nanti determinan si matriks D-nya itu adalah matriks diagonal yang isinya adalah diagonal-diagonalnya itu adalah lambda atau si eigenvalue dari si matriks A-nya itu. Nanti kalian bisa bentuk di habis itu A sama dengan P dikali D dikali P inverse. Kayak gitu. Gitu aja sebenarnya untuk diagonalisasi.
Nah, yang menarik adalah yang nomor yang B nih. Gimana cara kita menghitung A pangkat 50? Ini kan sesuatu yang mustahil kalau kita hitung satu persatu kan. Nah, A-nya dikalikan dengan terus-menerus Sam- sampai 50. Nah, itu Slide-nya nggak boleh. masih nge-froze itu, masih di slide 39. Oh iya, Hmm. iya benar juga. Astagfirullahaladzim. Thank you, thank you. Thank you konfirmasinya. Oke, kita ulang lagi. Jadi ini ya, kita cari si eigen value-nya, ya kan? Kalau kita mau cari diagonalisasi, nih. Cuma kita tidak hitung karena ini hasil bakal koma. Kalau misalkan kita cari, intinya alangkah gitu ya. Pertama kita cari determinan A min lambda I sama dengan nol. Nanti kalian ketemu lambda satu, lambda 2, lambda 3. Nanti kalian dari setiap lambdanya itu, dari setiap eigen value-nya itu, cari eigen vektornya. Gitu, oke? Nah, habis itu, eh apa kita cari sih, kan kalau misalnya kita diagonalisasi ada matriks P, ada matriks D-nya gitu ya. Berarti matriks P-nya itu adalah isinya adalah eigenvektornya gitu ya. Eigenvektor dari si masing-masing eigenvalue disusun gitu. Nah, nanti D-nya itu adalah si lambda satu, lambda 2, lambda 3 di dalam diagonal yang lainnya nol. Makanya disebut matriks diagonal. Nah, kita nanti kalian coba hitung tapi eh, akan sangat repot menghitungnya karena koma ya. Tapi nanti bentuknya adalah terakhir adalah seperti ini. A sama dengan P kali D dikali P inverse. Nah, yang menarik ini adalah yang B. A dikali A pangkat 50 gitu. Gimana cara menghitungnya? Ya udah sebetulnya kan nggak mungkin kita menghitung A pangkat 50 itu menjadi kita hitung satu persatu gitu. Berarti tandanya kita harus mencari polanya gitu. Karena di sini clue-nya adalah menggunakan hasil diagonalisasi, berarti kita pakai hasil diagonalisasi itu. Kita tahu tadi A sama dengan P dikali D dikali P inverse gitu ya. Berarti A dikali A adalah P dikali D dikali P inverse dikali P dikali D dikali P inverse. Ya kan? Ini hasilnya jadi identitas. Identitas dikali D, D dikali identitas atau identitas kali D pasti hilang kan? Hasilnya menjadi P dikali D dikali D dikali P inverse. Atau P dikali D pangkat 2 dikali P inverse. Ya kan? Nah, lihat nih. Ketika A-nya 2, D-nya jadi pangkat 2. Tapi P sama P inverse-nya nggak berubah. Nah, kalau kalian coba A kali A, hasilnya akan menjadi A dikali A, hasilnya menjadi pangkat 3. Ya kan? Berarti tandanya kalau A pangkat 50 adalah P dikali D pangkat 50 kali P pangkat P inverse. Udah kayak gini aja sebenarnya. Cuma eh, kan kita harus tulis P-nya itu apa, D-nya itu apa, P inverse-nya itu apa. Jadi nanti tinggal kalian tulis aja gitu. Tapi nggak perlu kalian hitung gitu. Cukup sampai sini pun juga udah aman. Oke, kalau ini mencari matriks covariance dari data, berarti kita tinggal mencari dari rumus variance dan covariance ya. Berarti kita cari, ini kan berarti ada tiga ya, ada tiga variabel nih. Berarti yang kita cari adalah var dari X1, var dari X2, var dari X3, covarian X1, X2, covarian X2, X3, covarian dari X1, X3. Matriks covarian saya nanti dibentuk. Itu. Jadi, bentuknya gini. Ini kalau misalnya dibentuknya, kalau misalnya ditulis sigma 1,1 berarti varian 1,1 ya. Yang jadi varians 2,2, 3,3, ya ini 1,2, 2,1, ini 1,3, ini jadinya berapa nih? 2,3 ya. 2,3, ini 3, 3,1, ini 3,2. Nanti kalian hitung. Berarti ini kan kalau varians kan berarti 1 per n min 1 dikali
X min X bar dikuadratin gitu ya. Dan seterusnya. Kalau yang covariance berarti 1/n-1 dikali, jadi ini X1, X2 berarti X1 min X bar 1 dikali dengan X2 min X bar 2. Nanti kalian bentuk hasilnya jadi matriks covariance. Kayak gitu. Kita coba pilihan gandanya aja ya. Oke, ada U, V, W. Vektor manakah yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua vektor lainnya? Oke, kan sebenarnya kalau kita mau mengecek dia kombinasi linear atau enggak itu berarti vektor U dikali X1 ditambah vektor V dikali X2 ditambah vektor W dikali X3 sama dengan nol gitu. Nah, ini sebenarnya kayak gini nih. Nah, eh, kalau berarti tandanya untuk mencarinya kita menggunakan SPL gitu. Berarti kan nanti bentuknya adalah X1 ditambah 2X2 ditambah 0X3 berarti ya udah ya 0 ya. Sama dengan 0 dari 2X1 ditambah 4X3 sama dengan 0. Terus ini min X1 ditambah 3X2 tambah 5X3 sama dengan 0. Nanti dicari hasil dari SPL itu berapa gitu. Nah, kalau ini coba nanti dicari aja. Bentar. Bisa nggak kita coba perkirakan aja gitu. Kita kira-kira. Ntar dulu, kita harus cek dulu ya. Ini kalau kita cek determinannya berapa ya? Belum tentu bisa dijadiin kombinasi linear. 2, 0, 3, 0, 4, 5. Determinannya berarti 1 kali 0 kali 5, 0. Tambah 2 kali 4 kali min 1. Berarti ini jadi min 8. 0 dikali 2 kali 3. 0 dikurang 0 kali 0 kali min 1. 0 dikurang 4 kali 3 kali 1. 12. 5 kali 2 kali 2. 5 kali 2 kali 2. 20 ya. Berarti ini hasilnya jadinya min 8 dikurang 12 min 20. Berarti min 40 ya. Tidak sama dengan nol ya. Karena tidak sama dengan nol, berarti dia tidak bisa menjadi kombinasi linear gitu. Berarti tidak ada. Eh, Nah, kalau dari definisi yang ada di textbook gitu ya, ketika dia bebas linear, tandanya persamaan dari yang kita bentuk ini, si U kali X1 ditambah V dikali X2 ditambah W dikali X3 hanya bisa memenuhi ketika X1 ditambah X2 tam- eh X1 sama dengan X2 sama dengan X3, ulang-ulang tulis ya. X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Karena kalau misalnya kita masukin 0 hasilnya 0 kan ya. Nah, itu adalah definisi dari bebas linear, tapi dalam perhitungannya kita cukup menggunakan determinan aja gitu. Karena dia nggak ada berarti tidak. Nah, ini berapakah trace dari A inverse? Trace-nya itu tinggal dibalik teman-teman. A inverse-nya berarti jadi 1/8 tambah 1/3 gitu. Ini 3 tambah 8 berarti 11/24. Kalau kalian nggak percaya coba aja hitung,
eigen hitung A inverse terus nanti dicari trace ya. Kita hitung aja deh. Berarti ini A inverse-nya adalah seperdeterminan ya. Seperdeterminannya adalah 4 kali 7, 28 dikurang 2 kali 2, 4. 28 kurang 4. 24 ya. 24 dikalikan dengan 4 sama 7-nya ditukar, 2 sama 2-nya itu di minusin. Nanti kan hasilnya jadinya 7 per 2, 4. 4 per 2, 4. Min 2 per 2, 4. Min 2 per 2, 4. Nah, kalau dihitung trace-nya 7 per 24 ditambah 4 per 24. Per, tapi cukup dengan kalian menghitung 1/lambda 1 ditambah 1/lambda 2, ini akan menjadi trace dari si A inverse. Oke. Nah ini, klasifikasikan bentuknya ini apakah definite positif, definite negatif, dan seterusnya. Biar mudah kita menggunakan yang eigenvalue-nya aja ya. Berarti ini kita bentuk jadi matriksnya lagi aja. 3, 3, 1, 1. Berarti ini jadi 3 min lambda, 3 min lambda, 1, 1, sama dengan 0. Ini kan jadi 3 min lambda kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. 9 min 6 lambda plus lambda kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti lambda kuadrat dikurang 6 lambda ditambah 8 sama dengan 0. Ini bisa kita bentuk jadi lambda min 4, lambda min 2 sama dengan 0. Lambdanya 4 sama lambdanya 2. Karena lambdanya sama sama positif, semuanya positif, berarti dia definite positif. Kalau ada salah satu lambdanya yang 0, berarti dia semi definite positif. Kalau semuanya negatif, berarti dia definite negatif. Kalau ada yang 0 tapi yang lainnya negatif, berarti semi definite negatif. Kalau ada yang positif, ada yang negatif, berarti indefinite. Kayak gitu ya. Mudah ya. Jika V1 dan V1, V2, V3 adalah vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen berbeda, lambda 1, lambda 2, lambda 3, maka siapa ini ya? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Oke, berarti eh ya kan ada lambda 1, lambda 2, lambda 3 dan berbeda. Karena berbeda pasti V1, V2, V3-nya berbeda. Karena dia berbeda pasti dia bebas linear. Yang benar. Kenapa ya ini salah? Karena belum tentu ortonormal. Seringkali ketika kita mencari vektornya, vektor eigennya, dia belum normal, belum ortonormal gitu. Tapi dia ketika memang kita tahu lambdanya itu berbeda atau si eigen value-nya itu berbeda-beda gitu antara lambda 1, lambda 2, lambda 3 nilainya nggak sama, pasti dia bakal saling bebas, bebas linear dan biasanya ortogonal. Nah, tapi belum tentu ortonormal gitu. Makanya nanti ketika kalian menghitung menghitung eigenvector biasanya akan berbeda dengan hasil perhitungan yang ada di software-software misalnya di R, Python itu pasti akan berbeda nilainya karena yang di dalam Python atau R itu sudah di apa namanya normalkan gitu jadi panjangnya 1. Tapi ya nggak akan ngaruh gitu ke dalam kebebasan linearnya kayak gitu. Ukuran jarak dari matriks A ini berarti kita caranya gini, akar dari sigma I sama 1 sampai N dari A, taruh ini I sama dengan 1, I sama dengan J, sampai IJ dari AIJ. Jadi intinya AIJ kuadrat ya, apa ya? Oh ya, A kuadrat kalau nggak salah. Artinya jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu tambah 4 tambah 9 tambah 16. Hasilnya jadi 30 ya. Kayak gitu.
Diberikan ruang vektor, oke, ruang vektor Euclid 4. Pasti harusnya ranknya itu adalah 4 ya. Rank dari si vektornya itu adalah 4 gitu. Atau jangan gini deh. Dimensinya, dimensi dari vektornya 4 kali satu berarti ya. Kalau ada himpunan S di mana ada kombinasi linear ini nih, ya kan? Berarti kan sebetulnya kalau misalnya ada ruang vektor ini berarti kita punya punya basisnya itu ada 4 ya, X1, X2, X3, X4 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada eh, subruang gitu, subruang S gitu, didefinisikan itu ada kombinasi linear dari tiga vektor. Karena ada tiga vektor yang saling berkombinasi linear, ranknya itu bakal apa namanya? Ranknya itu akan minus satu gitu. Dimensi dari subruang S-nya yang tadi awalnya 4, tapi karena ada yang menjadi kombinasi linear gitu ya. Berarti dia tidak jadi full rank gitu. Nggak jadi 4, tapi berkurang satu, jadi 3. Begitu. Ini konseptual banget sih. Jika matriks covariance eh, adalah 4, 2, 2, 3, maka jarak Mahalanobis kuadrat dari titik X. Oke, jarak Mahalanobis. Akar, terus eh ini sebentar. Rumusnya itu bukan X min D ya. X min D transpose matriks covariance saya diinverskan dikalikan dengan X min D. Hmm, bentar. Satu, satu kali dua, dikali dua kali dua. Ah ya benar, kayak gini ya. Berarti kita tentuin dulu X min D-nya gitu, ya. Atau X min X0 terserah gimana notasi kalian. Ke origin tuh berarti ke titik titik pusat ya. Satu satu dikurang nol nol ya. Satu satu juga. Berarti ini jadinya satu satu. Nah, matriks covariance yang inverse gimana? Kan berarti dikali satu per depth, determinannya adalah 4 kali 3 12 dikurang 2 kali 2 4. Berarti 1/8 dikalikan dengan 3/4 min 2 min 2 ya. Terus ini jadi satu satu. Hasilnya jadi akar, ini 1/8-nya bisa kita pindahin ke depan. Ini kita hitung 1 dikali 3 dikalikan dengan 1 kali min 2, berarti dijumlahin berarti hasilnya jadi 1. Nah ini kan 2 kali 1 1 kali 2 dikali 2 kali 2 ya matriksnya. Berarti nanti hasilnya menjadi vektor 1 kali 2. Berarti ini eh, dapat tadi elemen pertama adalah 1. Lanjut 1 kali min 2 min 2, 1 kali 4 4, dijumlahin adalah 2. Oke, dapat terus dikalikan dengan 1. Berarti hasilnya jadi 1/8 dikalikan dengan 1 kali 1. 2 kali 1 dijumlahin berarti 3. Akar 3/8. Eh, tidak ada ya? Bentar, salah di mana nih? Adakah yang enggak salah kita di mana?
Kayaknya ininya yang salah ya. Harusnya emang tiga. Bentar. Perhitungannya bener sih. Harusnya tiga akar 3/8. Nah, terus di sini mintanya jarak Mahalanobis kuadrat ya. Berarti D-nya dikuadratin. Berarti 3/8. Ya. Ini kayaknya emang salah ini. Dimensi dari kernel tuh kita nggak pelajari deh. Ini kita skip aja. Proyeksi ortogonal itu berarti U kali dot V per V kuadrat dikali V. Kok begini kan ya? Sebentar. Yang kita gunain di ortogonalisasi itu Gram-Schmidt. Oh ini tuh bentar. Gini ya? Ya nggak sih? Bentar. Kok lupa ya rumusnya? Proyeksi ortogonal tuh harusnya sih kayak gini ya. Perkalian dotnya dari U kali V per panjang vektor V tapi dikuadratin terus dikali vektor V. Kalau ada yang salah bilang ya. Berarti ini jadi 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 ditambah 0 kali 0 per panjang dari vektor V-nya. Akar satu. Nggak usah diakarin ya, karena pasti habis itu dikuadratin. 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat dikali V-nya itu adalah ini ya. 100. Berarti ini jadi 3 tambah 4 7. Seperti ada anomali. Ini kan 4 kali 0 0 ya. Berarti 3 ini tetap ya. 3/1 kali 1 0 0. Berarti ini 3 dikali 1 0 0. Berarti ini 3 0 0. Oke, kayak gitu. Harusnya benar ya. Ini yang dipakai di di ortogonalisasi tuh. Matriks A berukuran n kali n dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika dan hanya jika A memiliki n nilai eigen yang berbeda. Ini ya. Kalau A matriks simetris itu syarat untuk yang bentuk kuadrat. Ya. Tapi kalau ini diagonalisasi harus memiliki n nilai eigen yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kita coba selesaiin ya sampai benar salah ini selesai ini. Jika matriks A dan B similar serupa, maka determinan A dan determinan B sama. Makna similar tuh dalam arti apa nih ya? Kalau dalam arti similar, kalau dalam arti A dan B sama, pasti determinannya pasti sama ya. Tapi kalau similar kan berarti belum mirip tapi tidak sama gitu ya. Ya logikanya kalaupun dia cuma mirip ya harusnya determinannya tidak akan sama gitu. Tidak selalu sama. Berarti ini salah.
Setiap himpunan setiap himpunan vektor yang membangun ruang vektor V adalah basis untuk V. Salah ya, karena span dan bebas linear digabung ini menjadi syarat basis. Kalau cuma span doang, belum tentu bebas linear. Belum tentu, berarti belum tentu dia menjadi basis. Salah juga. Benar, salah. Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A, maka lambda kuadrat adalah nilai eigen dari A kuadrat. Wow, pertanyaannya menarik. Hmm. Oke, coba kita, bentar. Kalau dari hubungan dia dengan lambda itu kan, hubungannya dengan lambda itu, dia gini ya. A lambda sama dengan X lambda. Ya nggak sih? Oh, bentar, salah. Eh, AX sama dengan lambda X ya. X di sini adalah si eigenvektornya. Nah, jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A, maka lambda kuadrat adalah nilai eigen dari A kuadrat. Kita coba buktikan ya. Hmm, kalau kita kalikan dengan A kali A, ini kayaknya perlu nalar lagi. Tapi harusnya sih yang saya tahu tuh ini salah, tapi bisa benar ketika A-nya itu simetris gitu ya. Coba nanti kayak saya coba cari tahu dulu ya. Jarak Mahalanobis akan sama dengan jarak Euclidean jika matriks covariance adalah matriks identitas. Matriks identitas. Kalau misalnya kita lihat matriks dari, kalau misalkan rumus dari apa namanya, rumus dari Euclidean itu ini ya. Berarti kan kalau gimana cara menulisnya? Tapi ini intinya benar sih. Karena kalau misalkan matriks identitas ya artinya dia saling bebas itu, saling bebas dan variansnya satu gitu. Dia pasti bakal sama. Ini benar. Bentuk kuadrat Qx sama dengan X transpose AX adalah definit positif jika dan hanya jika semua nilai eigen dari A itu adalah positif. Ini benar ya, sesuai dengan teorema.
Transformasi linear V ke W selalu onto jika dimensi V lebih besar dari dimensi W. Ini salah, karena kalau misalkan onto ya, hmm, harusnya salah, harusnya dia sama deh. Kalau yang sama tuh onto satu-satu ya. Tapi ya harusnya sih dia dimensinya sama ya kalau misalkan eh, definisi dari onto apa ya. Tapi kayak kalau misalkan ada tuh yang di PPT yang kuliah tuh kayak satu-satu gitu ya. Sehingga saya tuh onto tuh. Jadi kayak harusnya dimensi sama. Terus jika vektor U dan V ortogonal, maka U plus V kuadrat sama dengan U kuadrat tambah V kuadrat. Benar ya? Ini teorema Pythagoras benar. Ini terus matriks covariance dari vektor acak selalu semi definite positif. Tidak selalu ya, karena belum tentu semi definite positif. Ini harus dibuktiin sih. Ini harus dibuktiin. Hmm, bentar. Eh, karena matriks covariance dari vektor acak selalu semi definite positif. Coba nanti ini coba saya kerjain dulu ya yang nomor 8. Jadi sama yang nomor A, yang nomor 3 ini ya. Nanti kalau misalnya udah saya kirim ke Tasya buat pembuktiannya gimana. Terus lanjut proses Gram-Schmidt mengubah setiap himpunan vektor menjadi himpunan vektor ortonormal dengan panjang yang sama. Ini jawabannya kalau misalkan or- ortonormal itu kan berarti panjangnya satu ya, bukan panjangnya sama ya. Jadi bukan bukan panjangnya yang sama, tapi panjangnya satu. Satu. Berarti dia salah. Jika A adalah matriks M kali N dengan M kurang dari N, maka sistem AX sama dengan B memiliki infinitely many solution untuk setiap B. Nah, ini berarti kalau matriks A adalah matriks M kali N, berarti dia ranknya tidak full ya. Berarti ini jawabannya, karena kalau misalnya dia mau yang, sebentar deh, M kali N dengan M kurang dari N. Berarti dia bentuknya panjang begini ya. Terus dikalikan dengan matriks X sama dengan B. Mat ini kan bentuknya
Ini M kali N. Terus dikalikan sini kan N kali satu. Hmm, ini belum tentu ya, karena belum tentu infinitely many solution bisa jadi dia tidak ada solusi atau bahkan atau solusinya unik. Salah nih. Kalau misalnya mau buktiin salah, coba kalian cari aja satu contoh yang emang, oh iya bener, ternyata dia bisa solusinya unik atau dia tidak konsisten gitu. Jadi itu bisa kalian coba cek. Atau ya sebenarnya ini tidak akan bisa, ya tidak bisa ya karena kan untuk mencari X itu adalah A inverse B ya. Kalau misalnya dia aja M -nya kurang dari N, nggak bisa ada inverse, ini berarti harusnya tidak konsisten. Gitu. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ya, semangat bikin cheat sheet-nya. Mana tanpa kalkulator ya besok ya. Ada yang mau ditanyain teman-teman sebelum ditutup? Kalau aman ketik satu, kalau aman apakah apakah aman teman-teman? Satu satu satu. Oke, ya udah. Tasya ada yang mau ditambahin dulu atau mau disampaikan atau ada yang mau ditanyain juga mungkin? Mungkin cukup sekian juga sih Kak dari aku. Oke. Mungkin boleh Eh, eh, mm, kata-kata hari ini buat dari Kak Helmi mungkin buat kata-kata persiapan kita. hari ini. Besok kalian jabrek jam berapa? 1:30. Setengah dua ya. Ya saya juga ngawas. Hmm. Ya, eh maksimalin aja belajar ya. Intinya kalau misal apa ya? Seharusnya sih soalnya nggak sesusah itu karena Pamade gitu ya. Karena Pamade yang buat jadi atau Bu Cici yang buat saya nggak tahu nih. Kalian dikasih taunya gimana? Ada info-info nggak yang bikin siapa? Karena kalau Pamade biasanya soalnya akan mirip-mirip aja tuh. Dan perhitungannya nggak repot. Apalagi kan kalian nggak boleh bawa kalkulator kan, jadi perhitungannya harusnya nggak repot tuh. Ya, apapun itu, ya semangat aja. Nggak tahu mau ngasih kata-kata apa, yang penting semangat aja dah. Oke, paling nanti yang tadi ya, nomor 3 sama 8 saya coba kerjain dulu pembuktiannya. Kalau udah nanti mungkin bakal dikirim ke Tasya, nanti Tasya bisa kirim ke teman-teman ya. Sama feel free aja untuk yang mau nanya. Eh 24 jam bisa, boleh. Selagi saya belum tidur aman aja. Oke, ya semangat aja. Banyak-banyak latihan soalnya sama konsepnya harus dipahami. Jadi juga bukan cuma hitungan tapi konsepnya juga harus paham. Itu aja sih paling ya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Tasya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Istuti malam ini cukup sekian dan terima kasih banyak buat teman-teman dan Kak Helmi yang udah menyempatkan waktunya hari ini. Dan karena Istuti ini Istuti yang terakhir, jadi eh, semangat juga buat belajar UAS terakhir besok. Setelah itu kita bisa bersenang-senang. Jadi, oke, mungkin cukup itu aja. Mungkin aku izin tutup ya Zoom-nya. Makasih semuanya. Makasih Kak Helmi. Sama-sama. Sama-sama.